Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Di masa pandemi kali ini, mari kita berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Segera berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian mengisi presensi yang telah Pak Guru share di grup WA ya. Kemarin Pak Guru sudah meng-share beberapa soal yang di Google Form. Sudah kalian kerjakan ya? Sudah. Alhamdulillah. Itu sebagai pretest kalian. Untuk hari kemarin, kita mempelajari materi apa ya? Segitiga. Segitiga. Apa saja? Ya, kita sudah mempelajari segitiga, yaitu jenis-jenis segitiga, keliling segitiga, luas segitiga. Ya. Ada kesulitan apa enggak kemarin? Tidak. Ya. Alhamdulillah. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat dalam belajar, jangan sampai ketinggalan dengan yang lain. Nanti Pak Guru akan menggunakan evaluasi menggunakan tes tertulis ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian dalam bentuk diagram garis dan diagram batang dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis dengan baik. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari penyajian data. Yang pertama, yaitu tabel. Apa itu tabel? Tabel di sini adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data, informasi yang biasanya berupa huruf maupun angka. Jenis-jenis tabel yang kita pelajari ada 3. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Itu jenis-jenis tabel untuk penyajian data yang kita pelajari. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Seperti contoh di sini, tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Jenis-jenis alat tulis di sini dilihat kolomnya ada 6, 7 baris ya. Ada 2 kolom. Yang dinamakan baris itu ke kanan, yang dimaksud kolom itu ke bawah. Ini kolomnya jenis alat tulis, jumlah ini juga kolom. Sedangkan pulpen sampai stabilo ini namanya
Baris ya anak-anak. Paham sampai sini? Paham. Paham. Alhamdulillah. Untuk berikutnya, tabel kontingensi digunakan untuk menyajikan data yang terdiri atas beberapa variabel atau kategori. Contohnya, tabel distribusi medali kejuaraan dunia atletik 2022. Nah, ini ya, beberapa negara mendapatkan emas, perak, perunggu. Nah, ini yang dimaksud tabel kontingensi. Untuk berikutnya, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Contohnya, tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Di sini ada nilai, ada rentangnya. Yang pertama 64 sampai 70, frekuensinya 3. Frekuensi itu berarti ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 64 sampai 70 di antara itu. Ini tabel distribusi frekuensi. Berikutnya penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dan data tahunan, harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun. Nah, itu contohnya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang, ya, yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada diagram batang. Kerjaan orang tua siswa. Untuk selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya diagram garis data pengunjung pantai Tampora. Ya, di sini dilihat pada hari Senin ada 15 pengunjung. Ya, coba Najwa dilihat. Pada hari Selasa berapa pengunjung? 10. Benar ya. Pada hari Selasa itu pengunjungnya ada 10. Pada hari Rabu pengunjungnya 25. Sabtu ada 30. Minggu ada 35. Itu diagram garis ya. Jadi tadi kita mempelajari tabel, diagram batang, diagram garis. Sekarang kalian bisa lihat LKPD yang telah Pak Guru share di grup WA yang melalui Google Form, link Google Form ya. Di sana dilihat kalian berkelompok dengan grup WA dengan 4 anak. Nah, kalau nanti ada kesulitan
bisa bertanya dengan Pak Guru ya. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai nanti bisa mepresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, waktunya sudah selesai. Oke, kelompoknya penelitiannya ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, tabel berat badan. 30 ada 2, 32 ada 1, dan 34 ada 1. Yang kedua, diagram garis. 30 ada 2, 32 ada 1, dan 34 ada 1. Yang ketiga, diagram batang. Yang 30 ada 2, 32 ada 1, dan 34 ada 1. Kesimpulan dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa satu dari tabel data dapat disajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. 2. Manfaat penyajian dalam bentuk diagram adalah membantu kita secara cepat melihat kondisi kelompok-kelompok, misalnya untuk dibandingkan dengan kelompok lain. Sekian presentasi kelompok kami. Sangat baik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nur Lutfiana ya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nur Lutfiana ya. Dapat dilihat tadi tabel berat badan ya. Dari anggota kelompoknya itu ada 4. Tadi yang berat badannya 30 kg ada 2 anak. Yang 32 kg ada 1 anak dan 34 kg ada 1 anak. Nah, itu tadi tabelnya sudah benar. Terus untuk diagram garisnya juga sudah benar. Untuk diagram batangnya sudah benar. Kemudian kesimpulannya juga sudah benar. Jadi setelah tadi kalian mengerjakan LKPD, kalian bisa share hasil diskusi kalian di link berikut ya. Menurut kalian pembelajaran kali ini gimana? Menarik. Alhamdulillah ya. Kesimpulan pembelajaran kali ini bagaimana ya? Pembelajaran kali ini adalah mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis. Oke, benar ya. Beri tawangan Do Najwa. Untuk evaluasi kali ini, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Pak Guru share di grup WA. Dan berikutnya, kita akan mempelajari diagram lingkaran ya. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Belum kita tutup pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap gerak, doa mulai. Selesai. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Jangan dilupakan itu ya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.